Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah persamaan trigonometri. Nilai X pada persamaan trigonometri ditentukan dengan memperhatikan tiga hal. Pengertian nilai fungsi trigonometri pada sudut lancip, pengertian nilai fungsi trigonometri pada sudut-sudut relasi, pengertian prioritas dalam fungsi trigonometri. Perlu diingat, untuk persamaan trigonometri nilai sin X sama dengan sin alfa, maka digunakan dua rumus. Kemudian untuk cos X sama dengan cos alfa dan tan X sama dengan tan alfa bisa dilihat, hanya bedanya untuk cos dan tan itu menggunakan 360 derajat dan juga 180 derajat. Nah, untuk cos dan tan juga menggunakan plus minus. Bedanya hanya di situ. Kemudian kita lanjut ke contoh 1. Tentukan nilai X pada persamaan trigonometri sin X sama dengan 0,5. Penyelesaiannya adalah sin X sama dengan 0,5, X sama dengan 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena kita harus cari sin yang hasilnya 0,5 atau setengah adalah 30 derajat. Jika kita sudah dapatkan 30 derajat yang dimaksud, maka tinggal masukkan ke dalam rumusan untuk sin X sama dengan sin alfa. Untuk X yang pertama adalah rumusannya ini, bisa dilihat. Kemudian untuk yang X kedua adalah 180 minus alfa plus K dikali 360 derajat. Maka hasil yang didapat adalah 150 derajat plus K 360 derajat. Yang atas adalah 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Lanjut ke contoh 2. Tentukan nilai X pada interval yang dimaksud yang memenuhi persamaan cos 3X sama dengan 0,5. Penyelesaiannya adalah cos 3X sama dengan 0,5 itu 3X sama dengan 0,5. Nah, 3X-nya sama dengan 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Sama seperti soal sebelumnya, kita harus cari nilai cos yang hasilnya 0,5 adalah 60 derajat. Jika sudah didapat demikian, maka tinggal masukkan ke dalam rumus cos. Cos X sama dengan cos alfa, X sama dengan plus minus alfa plus K dikali 360 derajat. Karena cos menggunakan plus minus alfa plus K 360 derajat, maka di sini ada nilai positif dan juga ada nilai negatif. Untuk X yang nilainya positif, rumusannya untuk nilai X yang nilainya positif, maka kita bisa gunakan 3X sama dengan alfanya 60 derajat plus K dikali 360 derajat. Didapatkan nilai X sama dengan 20 derajat plus K dikali 120 derajat. Kenapa demikian? Karena nilai yang sudah didapat itu semuanya dibagi dengan 3. Jika sudah didapat demikian, maka kita buat perumpamaan. Jika K sama dengan 0, maka X yang didapat adalah 20 derajat. Kenapa? Karena kalau K-nya diganti dengan 0 dikalikan 120, maka hasilnya akan tetap 20 derajat. Begitupun seterusnya, jika K-nya diganti dengan 1, maka hasil yang didapat adalah 140 derajat. Jika K yang didapat adalah kita ganti dengan 2, maka X-nya adalah 260 derajat. Jika K kita ganti dengan 3, maka X yang didapat adalah 380 derajat. Nah, kita lihat lagi ke dalam soal, interval yang dimaksud itu berapa? Jika intervalnya dibatasi hanya sampai 360 derajat, maka 380 derajat itu tidak masuk ke dalam interval. Jika nilai positif sudah didapat, maka kita beralih ke nilai negatifnya. Plus minus, maka sekarang kita gunakan untuk rumusan minus alfa plus K dikali 360 derajat. Sama seperti nilai positif, maka alfanya adalah 60 derajat. Hanya kita gunakan nilai negatif, jadi ditambahkan minus. Minus 60 derajat plus K dikali 360 derajat. Sama seperti nilai yang positif. Maka untuk mendapatkan nilai X, ini semua sama-sama dibagi dengan 3.
sama-sama dibagi dengan 3. Maka nilai X yang didapat adalah minus 20 derajat plus K dikali 120 derajat. Kemudian, jika K kita ganti dengan 0, maka X yang didapat adalah tetap 20 derajat. Minus 20 derajat. Karena rumusan untuk nilai negatif ini ada minusnya. Kemudian, untuk K sama dengan 1, maka X yang didapat adalah 100 derajat. Begitupun seterusnya sampai kita dapatkan K sama dengan 3, X-nya itu 340 derajat. Kita perhatikan lagi ke dalam soal, mana sih sebenarnya derajat yang masuk ke dalam interval. Kalau intervalnya dibatasi 360 derajat, X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat, dan X-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat, maka interval yang dimaksud adalah 20 derajat, 100 derajat, 140 derajat, 220 derajat, 260 derajat, dan 340 derajat. Jadi, yang masuk ke dalam interval hanya yang ini. Untuk soal nomor 2, kita bisa beralih ke soal nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan untuk soal yang dimaksud pada interval X lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kita lihat di soal ini. Untuk soalnya itu berupa sin, cos, pembaginya itu tan. Maka kalau kita buat penyetaraan, tan bisa kita buat penyetaraan tan itu sin per cos. Maka untuk tan 30 derajat kita bisa ganti dengan sin per cos. Nah, seperti di bawah ini. Jadi sin 30 derajat per cos 30 derajat itu sama seperti tan 30 derajat. Begitupun dengan tan X, kita ganti dengan sin X per cos X. Kalau atas bawahnya sudah sama, kita tinggal yang bawah ini dikali silang. Sin 30 derajat plus per cos 30 derajat minus sin X per cos X, maka ini tinggal dikali silang. Kalau sudah dikali silang, maka sin 30 derajat itu dikali dengan cos X, hasilnya yang bagian sini. Kemudian cos 30 derajat dikalikan dengan sin X, maka hasilnya ada di bagian sini. Nah, untuk yang bawah, cos 30 derajat dikalikan dengan cos, itu hasilnya akan tetap perkalian ya, cos 30 derajat dikalikan cos X. Kemudian jika kita sudah selesaikan untuk bagian yang atas, maka sin 30 derajat cos X min cos 30 derajat sin X itu yang bagian atas, yang bagian sini. Nah, ini sama dengan per 1. Jadi untuk sin 30 derajat cos X min cos 30 derajat sin X itu anggaplah per 1. Kemudian untuk yang bagian bawahnya, sin 30 derajat cos X min cos 30 derajat sin X per cos 30 derajat cos X kita buat perkalian, maka yang ini habis dibagi dengan ini, tinggallah sisa cos 30 derajat dikalikan cos X.
sama dengan 1/4 akar 6. Kalau misalkan sudah dapat seperti ini, maka cos 30 derajat itu berapa hasilnya? Setengah akar 3 dikalikan dengan cos X tetap sama dengan 1/4 akar 6. Nah, kita mau cari nilai cos X nya, maka nilai cos X nya itu sama dengan 1/4 akar 6 dibagi setengah akar 3. Ini yang harus kita cari. Dibuat penyetaraan, maka 1/4 akar 6 per setengah akar 3 dibuat penyetaraan itu sama-sama dikali setengah akar 3. Penyetaraannya langsung dikalikan, maka 1/4 akar 6 dibagi setengah akar 3 itu dibuat penyetaraan sama-sama dikali setengah akar 3, maka hasilnya adalah 1/8 akar 18 dibagi 1/4 dikali 3. Itu berarti 1/8. Nah, akar 18 ini kita buat perkaliannya 9 dikalikan 2, maka ini 3/4. Jika kita keluarkan, maka hasilnya 1/8. 9 kita tarik akarnya menjadi 3 akar 2 dibagi 3 dibagi 3/4, maka hasilnya adalah 3/8 akar 2 dibagi 3/4. Kalau sudah dapat, berarti kita akan selesaikan perkaliannya. Jadi yang atas dikalikan dengan yang bawah, berarti hasilnya adalah 12/24 akar 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 2. Ini hasil akhirnya. Setengah akar 2. Kalau sudah didapat setengah akar 2, maka kita bisa langsung masukkan ke dalam penyelesaian soal. Cos X sama dengan setengah akar 2. Nilai cos yang hasilnya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Sama seperti contoh soal yang nomor 2, jika kita sudah dapat 45 derajat, maka kita masukkan untuk rumusan cos X sama dengan cos alfa. Jadi ada yang plus, ada yang minus. Ada yang positif, ada yang negatif. Maka 45 derajat ini jika kita masukkan ke dalam nilai rumusan X, maka 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Ini untuk rumusan yang positif. Nah, kalau K-nya kita ganti dengan 0, maka hasilnya tetap 45 derajat. Kalau K-nya kita ganti 1, maka hasilnya 405 derajat. Begitupun untuk nilai yang negatif. Jika sudah didapat hasil akhirnya, kita lihat himpunan penyelesaian yang masuk interval itu yang mana saja. Berarti di sini hanya 2, yaitu 45 derajat dan 315 derajat. Demikian untuk penjelasan contoh soal nomor 3.
Nah, untuk memperdalam materi ini, maka silahkan menyelesaikan latihan